Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah majelis taklim aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, marilah kita membaca surat Al-Fatihah kita khusus untuk mengaringkan Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Syarah hati kita si Muhammad Ihsan bin Muhammad Dahlan wa sahibat Abu Zaid bin Muhammad Amin Muhammad bin Muhammad Ali Muhammad Ali bin Ada Abu Samad usul al-Bukhari usul biman banan Allah ya Allahumma yarhamhum wa yurid darajatahum fil jannah wa inna alaina bi barakatihi wa sallallahu wa alihi wa fatin fitid wa dunya wal akhirah syahidillah wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna alayna nasta'inu Jamaah sekalian, kita masih lanjutkan pengajian kita masih di dalam kitab Minhajul Abidin bi Syarhi Sirajul Talibin, masih di tangga ke-6 membicarakan tentang masalah ikhlas ya. Ikhlas itu terbagi dua, ikhlas amal dan ikhlas mencari pahala ya. Adapun ikhlas amal ini kemarin 312 yang atasnya minhajulnya. Fa amal ikhlasul amal itu ya. Kemarin udah dijelasin masalah ikhlas amal. Ya. Itu tentang masalah iradatu taqarrub ila Allah azza wa jalla wa ta'zim amrihi wa ijabatu da'watihi wal ba'isu alaihi al-i'tiqadu as-sahih. Wa didduhu hadza al-ikhlasi wadidul ikhlasi gitu maksudnya. Hadanya jadi mulga. Wadidu hadal ikhlasi an-nifaq. Ya. Kemarin sampai ngomongin masalah ikhlas terbagi dua. Ikhlas pertama adalah ikhlas amal, yang kedua ikhlas mencari pahala, ganjaran. Katakan ikhlas amal ini kemarin udah dikatakan ini yang kelasnya mungkin wali-waliullah ya, yang tidak mengingatkan apa-apa, hanya ingin mendekatkan diri aja kepada Allah, ta'ziman kepada Allah ya, mengagungkan perintah-perintah Allah dan tunduk kepada semua panggilan Allah ya. Pendorongnya adalah ta'isu alaihi al-i'tiqadu. Pendorong daripada ikhlas amal kayak gini adalah apa? Keyakinan yang sangat benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, kalau mau sampai silakan, tapi yang ini cukup. Dan lawan daripada ini, ikhlas amal ini yang memang tidak mengharapkan apa-apa kecuali memuliakan Allah dan tunduk kepada perintah Allah, ini dasarnya dari karena orang-orang seperti orang yang sangat yakin kepada Allah. Dan lawannya adalah itu ahli ikhlas. Ikhlas yang begini kebalikannya adalah an-nifaq, orang munafik gitu. Munafik. Kalau ikhlas amal kalau yang mencari pahala, lawannya nanti adalah riya. Ya, lawannya riya. Kalau ini lawannya ikhlas yang benar-benar kayak gini, yang tulus kepada Allah tanpa mengharap apa-apa kecuali memuliakan Allah aja. Lawannya adalah nifaq, orang-orang yang munafik, yaitu wa huwa taqarrubu ila madunallahi subhanahu, yang mana melakukan sesuatu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa qala syekhuna rahimahullah gitu. Itu sampai situ. Kemarin wadiduha yang mana belum. A'udzubillahi syaitanir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi umi fid darin amin. Wa qala syekhuna rahimahullah an-nifaqu huwal i'tiqadul fasid allazi huwal lil munafiq. Yang dibilang an-nifaq adalah yang meyakini, berkeyakinan yang rusak, keyakinannya rusak. Tadi keyakinannya benar, kalau orang-orang yang karena Allah keyakinannya sangat benar, ini keyakinannya rusak. Allazi huwa alin munafik, orientasinya adalah ganda yang begini, bukan untuk Allah, munafik
Ya. Munafik apa terusannya tuh? Billahi azza wa jalla. Munafik dalam urusan kepada Allah. Ya. Sedikit di dalamnya ada itu mahkul an makhul. Sedikit catatan aja biar, tapi baris berapa kata udah tuh. Ya, di atas tanbih masih 313. Di atas tanbih 1 2 3 4 5 6 dari atas sebelah kiri banget. Wa an makhul. Ya. Ma akhlasa abdun ayyi fi jami'i af'alihi qad arba'ina yawman illa zaharat yunafi ul hikmah min qalbi al-lisanihi fala yantiqu illa bima haqqaqahu qalbuhu wa ahkamu. Loh, jadi tidaklah seorang yang ikhlas, seorang hamba ikhlas fi jami'i af'alihi qad, yang di dalam amalan-amalan selama 40 hari berturut-turut, kecuali orang ini bisa menjalankan amalan secara ikhlas selama 40 hari berturut-turut, tidaklah kecuali apa Nabi ul hikmah, akan keluar air mata hikmah dalam dirinya, dalam hatinya. Hikmah-hikmah akan kebuka dari hatinya dan keluar dari lisannya, dan setiap perkataannya penuh dengan hakikat dan hikmah. Ini dasar disuruh tahajud 40 hari jangan putus. Paham ya? Kenapa? Dasar yang dikatakan sholat yang paling ikhlas sholat apa? Tahajud. Makanya ajaran ulama dulu disuruh tahajud 40 hari. Ini dikatakan barang siapa yang menjalankan amalan-amalan selama 40 hari, maka amalan dengan ikhlas ya, akan keluar air mata hikmah dari hatinya dan memancar ke mulut, dan semua perkataannya penuh dengan hakikat hikmah dan kebaikan. Gitu. Ya, itu diusahain. Ya. Dan ibadah apa yang 40 hari ikhlas? Ya itu. Karena kemungkinannya ikhlas, kebangetan banget tahajud masih nggak ikhlas juga, masih riya, kan nggak ada yang lihat. Tahajudnya di masjid sih ya. Gitu. Ya, dari jamaah lagi. Kan dikatakan salat yang paling ikhlas itu tahajud, karena maksudnya orang bertidur dia bangun. Ya, makanya jauh dari keriaan sebenarnya. Itu. Nah, sekarang kita mau ngomongin masalah yang kedua, ikhlas yang bisa. Maksudnya yang standarisasinya harus kita kerjain. Kalau yang tadi memang yang ikhlas amal ya cukup tinggi, itu orang-orang yang punya keyakinan sebagai Rasul dan para wali. Wa amal ikhlasu fi talabil ajri, adapun ikhlas untuk mengharap atau mencari ganjaran pahala, wa huwa iradatu naf'il akhirati bi amalil khair, yaitu menginginkan mendapat keuntungan atau manfaat akhirat dengan amalan-amalan yang baik. Jadi beramal baik agar mendapat pahala akhirat. Ya, dibuat akhirat, bukan buat di dunia. Jadi beramal kebaikan untuk menimbun pahala-pahala di akhirat. Ya. Itu. Wa kana Syekhuna rahimahullahu yaqulu, berkata Syekh kami Abu Bakar Al-Waraqi, ya, beliau mengatakan innahu iradatun nabil akhirat bi khairin lam yurad raddan yata'adzabu alaihi khairuhu bihaitsu turja bihi tilkal manfaah. Ya. Jadi sesungguhnya kata beliau, keinginan mendapatkan keuntungan akhirat ini dengan sebuah kebaikan lam yurad, yang tidak ditolak dengan suatu penolakan, ya, terlepas daripada kebaikan itu bihaitsu tarja, diharapkan dengan sekiranya mengharapkan bitilkal manfaah, keuntungan akhirat, batasan kebaikannya. Maksudnya di sini sebenarnya bahasanya entah dunianya akan dapat keuntungan apa enggak, dia nggak mikirin, tapi emang dia fokus gimana caranya semua ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Itu
ikhlas amal. Wa qad sarahna hadhihi syara'id. Kami telah menjelaskan beberapa syarat-syaratnya untuk ikhlas amal ini, ikhlas mencari pahala ini. Yaitu wa qala al-hawariyuna li Isa bin Maryam alaihi salam, telah berkata Hawarin, murid-murid Nabi Isa alaihi salam kepada Nabi Isa, mal khalisu minal a'mal. Apa itu yang dibilang ikhlas dari suatu amalan? Ya, amalan yang dikatakan ikhlas itu seperti apa? Gitu. Lalu Nabi Isa mengatakan, qala allazi ya'malu lillahi la yuhibbuhu yuhibbu ayyahmadahu alaihi ahadun wa hadza ta'arudun litarkir ya. Yang dibilang ikhlas dari sebuah amal adalah yang mana beramal untuk Allah semata. La yuhibbu, tidaklah mencintai untuk dipuji sama orang. Yuhibbu, ini makanya salah ketik terus nih. Gitu. Jadi yang dibilang ikhlas amal di dalamnya ada tuh. Di dalamnya ada la yuhibbu dia. Maksudnya intinya kalau kata Nabi Isa, melakukan amalan untuk Allah, tidak mikirin, nggak peduli sama pujian manusia. Mau dipuji, mau dihina, beramal aja. Dan itu ketika tadi dikatakan beramal akhirat dengan suatu kebaikan yang niatnya dapat pahala akhirat, walaupun Allah kasih juga manfaat di dunianya, untungannya yang dia nggak mikirin. Itu namanya rezeki. Jadi memang nggak ngarep dunianya, tapi kalau Allah dia lagi berbuat baik terus dapat pahala akhirat yang diniatin, Allah kasih pahala akhirat. Atau di dunia Allah kasih keberkahan juga, ya itu keuntungan, tapi dia nggak mikirin. Makanya ini juga yang Nabi Isa mengatakan, siapa orang yang melakukan amalan sesuatu kebaikan untuk Allah, tidaklah dia menyukai akan dipuji oleh seseorang pun dari perbuatan baiknya itu. Wa aja ta'arudu litarkil ya. Ini adalah bersitan gitu, menyiratkan atau mengisyaratkan daripada menjauhkan keriaan ya, karena dia nggak mikirin pujian manusia. Itu bukti dia sangat menjauhi daripada keriaan ya. Ini konsepnya, prosesnya memang harus berusaha, coba try and error gitu, coba karena emang cukup sulit gitu untuk tidak memikirkan pandangan manusia. Wa inna ma mana itu tadi? Masih jauh ya? Wa inna ma khassahu bidzikri ya. Dan sesungguhnya dia mengkhususkan ya bidzikri dengan dalam tutur kata ini di anau aqwal asbab musawwasati lil ikhlas ya. Maksudnya kenapa dia mengkhususkan, Nabi Isa mengkhususkan dengan masalah riya gitu. Nah dibilang amalan yang dilakukan hanya untuk Allah, tidaklah mencintai atau mensukai dipuji sama orang sekalipun ya, berusaha untuk menjauhkan dirinya daripada keriaan. Nah kenapa ya bisa sangat memfokuskan kata-kata riya? Karena sesungguhnya inilah riya itu akwal asbab, sebab yang paling kuat musawwasatil ikhlas, yang akan mengkacaukan keikhlasan ya, berantakan ikhlas cuma gara-gara satu hal itu. Makanya yang dipantengin nama dia itu lebih ke masalah riya gitu. Karena memang dengan kita senang dipuji dengan perbuatan baik kita, itu akan membangkitkan keriaan. Dan saat kita riya, itu yang dikatakan menghancurkan keikhlasan. Itu pendapat ataupun kata-kata yang keluar dari Nabi Isa alaihissalam. Di dalamnya dikatakan akhwafu ma akhafu ala ummati arya'u wasahwatul khafiyah. Tuh kilahu dunia. Ada enggak? Ya, dua baris, 3 baris dari bawah. Itu di atas.
Ini ada fafil khobar dari omongan Nabi Isa ini tentang masalah riya, ada sebuah khobar dari Nabi kita Muhammad, akhwafu ma akhafu ala ummati arya. Sepaling-paling yang aku khawatirkan dari apa-apa yang kekhawatiran untuk umatku, yang paling aku khawatirkan di umatku adalah keriaan dan syahwat yang tersembunyi. Apa itu syahwat tersembunyi? Dikatakan hubbud dunia, kecintaan kepada dunia. Ini yang Nabi khawatirkan terjadinya di umatnya adalah Nabi sangat khawatir terjadi dua hal di umatnya, yaitu riya dan cinta dunia. Kalau orang yang cinta ini sih paket sebenarnya. Orang yang cinta dunia pasti riya, orang yang riya pasti cinta dunia. Itu dulu sih. Makanya Nabi ngomong udah paket ini dua nggak bisa dipisahin. Nggak mungkin orang riya nggak cinta dunia, nggak mungkin orang cinta dunia nggak riya. Begitu. Ya, itu paket. Bagaimana sulit memang. Ya itu tapi coba untuk diproses. Yang penting belajar dulu prakteknya masing-masing. Kira al amalu li ajli ayu akhjirul abdah wa yahmada. Ya. Yang dibilang ada mengatakan yang dibilang sahwatul khafiyah, sahwat yang tersembunyi itu tadi kan dikatakan cinta dunia. Ada yang mengatakan kata-kata Nabi maksudnya sahwat yang tersembunyi. Ya, itu adalah beramal untuk tujuan mendapat balasan ataupun ganjaran ataupun pahala dari manusia atau dapat pujian. Beramal untuk dapat pujian atau dapat sesuatu dari manusia. Itu yang dibilang hubbud dunia. Ya, cinta dunia. Lalu qala Junaidu berkata Imam Junaidi, ya, beliau mengatakan Junaidi ini Junaidu ibni Muhammad Az-Zahidi al-Masyhur Qudasa Sirah. Beliau mengatakan al-ikhlasu tasfiyatul a'mal minal mukaddirat. Ikhlas itu menjernihkan segala amal perbuatan dari segala macam yang akan memperkeruh, ya, menjauhkan sesuatu yang membuat keruh daripada amal. Amal harus tetap jernih. Jikalau amal ini bisa membuat keruh, yang membuat keruhnya itu selalu berusaha dijauhkan agar amal menjadi jernih. Itu kata beliau. Wa qala Fudail ibn Iyad, berkata Fudail bin Iyad, banyak sekali sebenarnya pemahaman dari ulama-ulama tabi'in salafus sholihin tentang definisi ikhlas. Kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan al-ikhlasu dawamul maraqibati. Apaan? Terus-terusan konsisten dalam urusan mawas diri. Ya. Mawas diri apa maksudnya? Introspeksi diri ya. Iya, memelihara kesadaran dan kewarasan gitu ya. Memelihara tetap tetap waras, tetap sadar dalam hal-hal kehidupan. Ya, menjauhi hawa nafsu gitu. Wa nisyanu khuzuzi kulliha, dan dia mengatakan yang dibilang ikhlas adalah melupakan bagiannya dalam urusan pahala. Gak mikirin gitu perbuatan baiknya Allah ganjar pahala apa enggak, ya udahlah, gak usah gue pikirin, yang penting gue berbuat. Cerita ya, Fudail bin Iyad itu emang orangnya luar biasa. Wa hadza huwal bayanul kamil. Ini penjelasan yang sempurna sudah tentang masalah definisi tentang ikhlas. Wa aqawilu bihadza katsiratun. Masalah pendapat ulama tentang masalah definisi ikhlas itu sangat banyak sekali kalau dibahas nggak cukup, kata Imam Ghazali. Fala faidata fi taksiril naql. Nggak ada faedahnya untuk memperbanyak nukil, ngutip pendapat banyak juga, buat apa ya? Yang penting jalaninnya itu. Kata beliau, kata Imam Ghazali, dan kisah fil haqaiq. Gak perlu lagi banyak tentang teori-teori bab definisi ikhlas.
setelah terbukanya segala macam hakikat. Hakikatnya udah terbuka, maksudnya kita udah paham, tinggal jalanin aja. Ya. Waqad qala sayyidul awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam, telah mengatakan pemimpin awal dan pemimpin yang akhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan idza su'ila 'anil ikhlasi qala, beliau ketika ditanya tentang masalah bab ikhlas. Nah, ini langsung aja kata dia dari Rasulullah, ya. Tadi kan pendapat wali-wali ulama tentang definisi ikhlas. Ini definisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan taqulu rabbiyallahu wa ta'ala tsumma istaqim kama umirta. Gitu. Lebih universal Nabi ngomongnya. Yang dikatakan kamu mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, lalu kamu istiqomah dengan ketahuan itu dan menjalankan semua perintah-perintahnya. Itu ikhlas. Allah begitu dong udah berarti. Kalau definisi Nabi, pandangannya dalam menjalankan semua perintah cuma Allah. Itu definisi dari Nabi, lebih berat ya. Innal ladzina qalu rabbana Allah tsumma istaqamu. Itu jadi yang meyakini Tuhannya adalah Allah, lalu dia istiqomah dengan ketuhanannya itu. Ya, ada di kitab Tanbihul Ghafir itu tentang ciri-ciri orang istiqomah itu ada 10. Salah satunya nggak ghibah, nggak riya, nggak bangga diri. Itu ya, susah ya istiqomahnya ke situ. Ya. Itu Nabi cuma jawab tentang ikhlas adalah Rabbi Allah tsumma istaqim. Tuhanku adalah Allah, lalu istiqomah kama umirta, seperti apa yang telah diperintahkan. Ai la ta'bud hawaka wa nafsaka wa la ta'bud illa rabbak wa tastaqim bi ibadati kama umirta. Maksudnya ini artinya omongan Nabi begitu adalah dikatakan la ta'bud, jangan kalian menyembah, jangan kamu menyembah hawa nafsumu. Bayangin kita dianggap menyembah hawa nafsu, bayangin itu maksud Nabi apa? Ya, apa nih maksud keinginan rendah dari hawa nafsu kita? Mengikuti apa-apa yang jadi keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Ya, jangan kalian menyembahnya. Maksudnya menyembah hawa nafsu apa? Apapun yang hawa nafsu inginkan, kita selalu mengikuti, dan bahkan kita selalu kalah dengan hawa nafsu. Hawa nafsu menjadi Tuhan kita. Kenapa? Karena saat kita disuruh tahajud, tetapi hawa nafsu bilang tidur aja capek badan, kita tidur. Ya. Tahanlah, jangan makan banyak-banyak gitu. Itu kata diri kita, kata hawa nafsu. Udah, gue lapar, makan yang banyak, gue lagi lapar nih. Ya, takut banget sama hawa nafsu. Ya. Itu jadi kita sudah menyembah hawa nafsu. Ya, ini yang harus kita renungin. Wa nafsaka wala ta'budu, kata Nabi, wala ta'bud illa, janganlah kalian menyembah kecuali Tuhan kalian. Nah, setelah itu pastaqim, maka istiqomahlah dengan beribadah untuk Allah seperti apa yang sudah diperintahkan kepada kalian. Itu ternyata penjelasannya dari omongan Nabi begitu. Ya. Wa hadhihi isyaratun ila taqati kulli ma siwallah. Ini omongan Nabi mengisyaratkan bahwa kita disuruh memutus segala sesuatu selain Allah dalam perbuatan baik. Ya. Anmaj ajran nazar, daripada alur pandangan kita. Pandangannya harus difokuskan semua adalah perintah Allah. Makanya ada di dalam kitab tafsir, kalau kita nyapu jalanan atau kita nyantunin orang susah lagi kesusahan, tapi niatnya karena emang ingin berbuat baik aja sesama manusia, nggak tega, itu dapat kebaikan. Ya, maksudnya Allah akan ganjar dia nanti di dunia juga dengan apa yang dia berbuat baik. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Ya, jadinya orang di luar Islam, non Muslim, misalnya membantu orang
bencana alam. Dia akan membantu karena kemanusiaan, dan Allah akan memberikan balasannya itu di dunia. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Itu bukan buat orang non muslim juga, buat orang muslim juga begitu. Kalau mau dapat di dunia berkah dan akhirat dapat pahala, bagaimana? Ngelihat ada orang-orang yang menderita butuh bantuan, Allah memerintahkan kita untuk melakukan itu. Itu baru dapat keberkahan dunia dan juga dapat pahala. Makanya Nabi bilang, istiqomahlah dengan apa dari perintah-perintah Allah. Jadi kita melakukan karena perintah Allah, bukan karena kemanusiaan. Kalau karena kemanusiaan hanya dapat keberkahan dunia, pahala nggak ada. Karena kita melakukan bukan dari perintah Allah, karena kemanusiaan doang. Tapi kalau kita melakukan itu karena perintah Allah, Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada manusia. Makanya dikatakan di sini apa? Ini suatu isyarat untuk kita memutus segala sesuatu selain Allah dalam urusan perintah. Harus dari Allah. Allah menyuruh begini, Allah menyuruh begini, Allah begini. Paham nggak? Jadi usahakan apa-apa yang kita lakukan atas dasar Allah. Allah menyuruh melakukan ini, Allah suruh menjadi ini. Bukan faktor kemanusiaan. Ya. Karena kalau faktor kemanusiaan sudah banyak yang melakukan itu, orang-orang Eropa apa gitu. Mereka menyantuni, membantu karena mereka kemanusiaan aja. Tapi mereka memang Allah akan kasih keberkahan di dunia. Dibalas. Karena Allah baik. Siapa yang mayurid sawabad dunya nu'ti minha. Siapa yang ingin mendapatkan balasan dunia, Allah kasih. Nah, yang begitu karena dia tidak. Nah, itu ternyata di dalam kitab-kitab tafsir Marawi dikatakan orang Islam sekalipun kalau niatnya begitu sama orang-orang di luar Islam. Karena niat kebaikan doang, sama kemanusiaan. Dia tidak memikir kalau itu sebenarnya perintah Allah untuk berbuat baik. Kalau dia berdasarkan dengan itu adalah perintah Allah membantu orang yang menderita, itu baru dapat kebaikan dunia dan pahala akhirat. Ya, jadi ini wajar kalau dikatakan kullu ma siwallahi an majara nazar. Ya, untuk memutus qat'i kulli, memutus segala apa-apa selain Allah dalam aturan-aturan berpikir. Ini Allah, ini dari Allah, ini harus Allah nyuruh begini, Allah suruh buat begini. Ya. Wal ikhlasu haqqan. Itulah ikhlas yang hak, yang sebenarnya ikhlas. Paham? Ya, ini ada di dalam tapi dikit aja. Ikhlas ada yang mengatakan, dikatakan bahwa ikhlas itu ikmadu an ru'yatil a'mal, ada tuh. Ikhlas adalah menutup mata dari memandang amal perbuatan kita. Ya, kemarin udah ceritain ya, kalau kita yang nyuci motor kayaknya kita nontonin banget. Tapi kalau kita yang nyuci steam kayaknya biasa aja. Ya, habis nyuci motor gitu lah. Habis itu ngeliatin lah. Tapi kalau habis steam pakai aja langsung jalan. Kenapa? Kita senang melihat perbuatan yang sudah kita lakukan. Ini kalau orang ikhlas, lupa apa yang udah berbuat. Dia berusaha untuk tidak melihat perbuatan baiknya. Gitu. Ya, tidak ingin memandang perbuatan baiknya. Apalagi harus ngomong-ngomong. Tuh gue tuh yang bantuin tuh orang. Oh iya. Kalau orang-orang yang dikatakan ikhlas adalah berusaha untuk menutup mata dari melihat amal-amal yang sudah diperbuat. Ya. Lalu wadidu. Nah ini halaman selanjutnya 316. Lawan daripada ikhlas yang begini, kan tadi ikhlas amal yang semuanya cuma dilakukan untuk pengabdian aja, mengagungkan Allah, tunduk sama perintahnya, itu ikhlas amal. Yang tadi yang awal yang tinggi, ikhlas sempurna lah. Lawan ikhlas yang begitu adalah munafik. Nah, kalau ini ikhlas litolabil ajri, ikhlas dalam urusan mencari pahala dari Allah, lawannya riya. Itu balikannya gitu. Kalau nggak begitu berarti riya. Kalau tidak mengharap pahala dari Allah di akhirat, berarti dia riya. Wahwa apa itu riya? Wahwa iradatun naf'id dunya bi amalil akhirah. Nah, ini gimana ya? Nanti ini kalau ngajinya habis ini minggu depan gak datang lagi bahaya deh. Soalnya ini putus di sini dulu. Tadi dibahas lagi. Yang dibilang riya adalah menginginkan keuntungan dunia dengan amal akhirat. Itu riya. Ya, maksud begitu. Berarti kalau sholat, puasa ataupun wirid biar dapat rezeki yang banyak,
Ria. Ayo gimana? Makanya nggak bisa putus, ntar ada jelasin maksudnya apa. Ya kalau sampai sini doang ngaji bingung ntar, ya bahaya deh. Makanya ngaji nggak boleh putus-putus begitu. Summa riya'u darbani. Lalu riya itu terbagi menjadi dua. Tuh, ya. Tadi dikatakan riya definisi secara umumnya adalah mencari keuntungan dunia dengan amalan akhirat. Ya, ngerjain baca Yasin 41 kali biar dapat mudah rezeki di dunia. Ini sebenarnya dikatakan riya. Kalau definisi ini nanti ntar ada pemahamannya. Apa ini maksud? Summa riya'u darbani. Riya itu terbagi menjadi dua. Riya'un mahdun wa riya'u takhlid. Riya yang murni riya, benar-benar riya, dan riya yang kedua adalah riya yang tercampur. Ya. Ada campuran-campuran ikhlas mungkin. Fal mahdu, riya yang secara murni benar-benar riya adalah anturida bihi nab al dunya la ghairu. Yang mana menjalankan ajaran-ajaran amalan-amalan akhirat, ya, wirid ataupun baca Quran atau apa, memang benar-benar cuma ingin mendapatkan keuntungan dunia tanpa keinginan akhirat sama sekali. Ini riya murni, ya, melakukan semua amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan akhirat, tapi fokus niatnya hanya untuk keuntungan dunia. Ya, itu riya murni. Wa taqlid, riya yang tercampur adalah anturida jami'an nafsu dunia wa nafsu akhirah. Nah, ini riya yang nyampur. Yang dibilang enggak murni adalah ada keinginan dapat dunianya, ada juga ingin dapat akhiratnya. Itu bagi dua. Ya, 70% dia niatin biar dapat pahala akhirat, 30% ya Allah kasih dua di dunianya. Tapi masih riya, tapi riya yang tercampur dengan kebaikan. Ya. Itu definisi secara umumnya dulu. Ya. Lalu mana tuh? Wa hadza hadduhuma. Ya. Inilah batasannya. Wa amma ta'ziruhuma, adapun pengaruhnya tentang dua hal ikhlas ini, ya, fa in ikhlasul amal anta ja'ala fi'la qurbatan wa amal ikhsal talabil ajri anta ja'alahu maqbulan wa fi'al ajri wa ta'zim. Ini maksudnya tadi kembali ke atas tuh yang masalah ikhlas amal sama ikhlas mencari pahala. Adapun sesungguhnya ikhlas amal itu yang tadi itu tingkatan-tingkatan yang nabilah wali kita masih jauh kayaknya. Ikhlas amal itu yang menginginkan ibadah itu cuma ingin mendekatkan diri kepada Allah doang. Ibadah cuma pengen mendekatkan diri, gak ngarep pahala akhirat sekalipun juga. Itu ikhlas amal. Wa amma ikhlas talabil ajri. Adapun ikhlas mencari pahala akhirat, fa anta ja'alahu maqbulan. Berharap ibadahnya itu diterima Allah dan dilipat gandakan ganjarannya dan diperbesar, dimuliakan di akhirat. Ya. Jadi dengan ibadah al-ikhlas yang amal nih, ikhlas mencari pahala nih, dia pengen dengan ibadahnya ntar dapat gedung di surga, dapat bidadari yang paling cakep, dimuliain di surga, itu diharapkannya. Tapi itu ikhlas, tapi ikhlas mengharap pahala akhirat. Itu. Nah, tadi kan masalah riya. Riya lebih ke masalah ada dua, riya yang khusus benar-benar murni adalah riya yang melakukan amalan-amalan agama, kebaikan-kebaikan untuk pure ingin mendapatkan kebahagiaan dunia. Tetapi yang tercampur tadi ada niatan akhirat juga. Ini banyak saya lewatin karena ini ngomonginnya ke masalah arif lagi kemarin, perbedaan riyanya orang-orang arif. Ini udah agak sulit dipahami. Halaman 318. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari atas. Ya. Paling kirinya itu wa natakallamu al-an fi man istadza liqasdil taqarrubi walakin tazaha ya hadil ba'is akhiri imam benar ya. Ya, ada. Dan kami membicarakan sekarang iman istazah ya, yang mana orang membicarakan tentang
membangkitkan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah, walau kin imtazaha, tapi tercampur bihadal ba'is akhir, ya, imma minar ya atau min ghairi min khususin nafsi. Ya, jadi kita berbicara masalah misalnya ada orang yang membangkitkan maksudnya adalah pengen mendekatkan diri aja kepada Allah, tapi tercampur ada motif di dalam dirinya, ada sebenarnya keriaan, amin ghairihi khususin nafs, atau ada ingin dapat keuntungan untuk dirinya, gitu. Misalnya dzalika ayasuma, contohnya dengan begitu ada seperti orang yang puasa liantabiah bil hamiyah, dia ingin dengan puasanya itu apa? Menginginkan ada keuntungan, ya, bil hamiyati hasilah, dapat hasil yang baik, bisaumi, dengan saumnya, ma'aqos ditaqarrubi, dengan juga dia pengen mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa itu, ayu tiko abdan ditahlisin min mu'natin wa su'il khalqi, atau mungkin bisa dari bebas dari terlepas atau bebas daripada belenggu atau min mu'natin su'il khalqihi terbebas daripada, maksudnya dia pengen bisa hidupnya kan misalnya budak, pengen terbebas dari perbudakan, tapi puasa juga, tapi pengen deketin Allah juga. Itu ada tadi yang dibilang riya bercampur sama ikhlas. Jadi niatnya ada memang puasanya untuk Allah, tapi juga ada niatnya untuk kebahagiaan dunianya, begitu dah. Ya. Lalu juga ada misalnya contohnya seperti orang yang haji, ya hamazah mizaja bi harakatil safar. Dia dengan pergi hajinya, suasana hatinya itu, ya, dalam perjalanan, wa ta'allamal ilma, wa ta'allamal ilma yashala alaihi bidzalika talabim ma yakfihi minal mal aw yakunu azizan bainal ashirah bidzalika aw yakuna iqaratu wa malukum mahruman an bigaizatil ilmi tibai falatam tundu ilaihi ila ghairi dzalika min sawahibi makana ba'ithu wa taqarrubu ila Allah ta'ala walakin intisabu ilaihi hajratun min hadhil hujurati hatta sara al-amal ahabbu alaihi bisababi hadhil umur faqad kharaja amalu an haddil ikhlas wa kharaja an ayyukuna khalisan liwajhillah ta'ala wa tarku ilaihi syirku. Ini dikatakan semua tadi itu contohnya orang haji, contohnya orang-orang belajar tetapi ingin mendapatkan kehormatan, pemuliaan di atas bumi. Orang haji cuma pengen ada sesuatu yang ingin dia belanjain di sana, ya, terus belajar dia bisa jadi orang tua, jadi dihormati, diunggul dan terjaga tanahnya, ya, dengan dia banyak materi, ya. Itu semua banyak tadi contoh-contoh di sini katakan yang motifnya sebenarnya awal adalah untuk mendekatkan diri pada Allah, tetapi ada sebenarnya dalam bersitan atau campur oleh keinginan-keinginan dunia tadi itu. Ini dikatakan semua ini adalah lepas dari batas keikhlasan, dan ini dikatakan musyrik. Tidak begitu, ya, syirik. Sebenarnya ada hal-hal seperti itu. Sebenarnya ini kebenaran adalah niat hati. Nah, ini sebenarnya nanti akan dibahas, ya. Semua tergantung hati. Semua harus dilakukan niatan itu hanya untuk kepentingan Allah dan kepentingan agama. Ya. Tadi ini kan ini udah masuk musik loh. Puasa kan deketin diri kepada Allah, tetapi juga pengen menginginkan dapat dunia atau apa yang diinginkannya, itu sudah keluar. Kita pergi haji karena ada sekarang memang pergi haji pengen mendekatkan diri kepada Allah, tapi emang ada yang mau dibelanjain juga di Arab. Ini maksudnya belajar pengen untuk ilmu biar jadi orang yang terjaga, tapi juga biar mungkin mudah-mudahan juga jadi dihormatin orang, ya, jadi orang pada tunduk juga, dan juga jadi, ya, awalnya memang menjaga diri daripada yang kebodohan. Itu udah benar, cuma biar orang juga hormati, ya. Ini udah tercampur. Dikatakan yang tercampur begini, dikatakan di sini sudah keluar dari ikhlas. Bahkan dikatakan awa ayakuna khalisan liwajillah, dan tidak bisa keluar zahu ilahi, yaitu terlintas di dalamnya adalah kemusyrikan asyrik. Ya.
maqala inna Allah azza wa jalla la yaqbalu amal illa ma kana khalisan. Ini makanya belum sampai nih penjelasannya. Wa inna likulli imri'in ma nawah wa hiya dalalatu ala anna a'malal kharijata an ibadah qad aqidu sawabu idza sawabiha fa'iluhu al-qarabatu kal akali wa syarabi idza nawal quwat biha ala ibadati wa ta'ala. Nah ini jawabannya di sini. Halaman 320. Ya, mana itu? Atau dua dari atas. Qala sam'ani fi amali dan gitu. Qaulu sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi pernah mengatakan wa innamal likulli imri'in manawa. Kan likulli innama a'malu binniyat gitu. Sesuatu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in manawa. Dan segala sesuatu ya seseorang tergantung niatnya. Itu Nabi ngomong begitu. Dasar hadis ini dikatakan fihi dalalatun ala anal a'mal kharij anil ibadah. Ya, ini dikatakan bahwa sesungguhnya amal-amal perbuatan ya yang keluar daripada ibadah, yang bukan ibadah gitu. Qad nufidu thawabu, bisa menghasilkan pahala. Nih, segala amalan-amalan perbuatan yang bukan dikatakan ibadah, ya ibadah kan ya sholat, perintah Allah, puasa, haji. Tapi kalau ibadah, amalan-amalan yang bukan ibadah, tetapi faedah bisa mendapatkan pahala. Gimana? Iza nawa biha fa'iluhu al-qurbata. Jikalau qurbata. Jikalau orang itu niatnya dengan amalan-amalan yang bukan ibadah itu niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka segala hal yang amalan yang bukan ibadah pun sebenarnya mendapat pahala. Makanya intinya adalah innama a'malu binniyat, tergantung niatnya. Contohnya apa? Kal akali wasyarabi, seperti makan dan minum itu bukan ibadah. Tetapi saat kita niatkan, ya Allah saya makan agar saya kuat sholat, atau saya pengen makan dulu biar badan saya kuat untuk ngaji, ini menjadi ibadah. Ya, makan minum itu menjadi ibadah. Paham ya? Dan idza nawal quwwata bihima ala ibadati wa ta'ati. Dikatakan jikalau dua hal itu, makan dan minum, diniatkan untuk menguatkan diri kita dari ibadah dan ketaatan, maka itu menjadi ibadah. Ya Allah saya mau makan pagi, bismillahirrahmanirrahim, dengan makan ini biar saya jadi kuat untuk nyari nafkah buat anak istri saya. Ini makannya pagi ibadah itu. Karena nyari nafkah adalah urusan ibadah. Ya. Wan naumi misalnya tidur. Idza qasada bihi tarwihil badanil ibadah. Jikalau maksudnya tidur itu untuk mengistirahatkan badan, untuk ntar malamnya mau bangun ibadah. Gue istirahatin dulu dah karena gue mau. Misalnya pulang nih kerja, tiduran dulu dah, istirahat badan apa? Mau ngaji ntar. Nah itu tidurannya, itu ibadah. Ntar bangun lagi, gak bangun, 12, gak bangun terus lagi. Kita datang, kita sholat. Ya itu. What iya apa tuh? What iya apa? Idza urida bihi ta'abubi anil fahisha. Apaan wati? Artinya? Hah? Engge. Iya. Wati itu engge sama bini, engge itu ibadah. Jika diniatkan dengan itu adalah untuk memelihara diri daripada berzina dengan orang-orang di luar. Ya. Ya Allah saya biar kuat di luar ngadepin hawa nafsu, perzinahan segala macam, perempuan, atau saya lawan ini biar terjaga di luarnya. Gitu. Biar tenang gitu. Itu menjadi ibadah. Nah, ini jadi intinya segala amalan, ada orang misalnya menjadi kaya dengan dia mencari kerja, materinya menjadi banyak, tetapi semua itu dituju ya Allah saya ingin kerja begini semua, hanya ingin mendapatkan materi yang banyak, saya ingin memperkuat Islam, saya ingin membantu orang-orang yang menyusah. Itu baru mencari materi ibadah. Selain itu riya. Kalau untuk kepentingan pribadi riya. Tapi
kalau untuk kepentingan pribadi itu yang tujuannya adalah untuk agama, tidak riya. Jadi wajar kalau misalnya ada seorang menjadi raja, karena dengan dia jadi raja, dia bisa menjaga Islam di negeri itu. Niatnya jadi raja, bukan riya. Nah ini jadi intinya, innama a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Jadi pada masalah yang tadi dikatakan kalau orang melakukan amalan-amalan akhirat tapi niatnya dunia, riya memang. Nah, memangnya tidak ada sebenarnya niatnya dunia. Semua apa yang dia lakukan adalah niatnya agama. Makanya ada sesuatu pemahaman, ada orang-orang yang menjalankan ilmu-ilmu wiridan dengan melakukan persahabat ataupun ada khodam segala macam. Ulama dulu melakukan itu agar bisa dakwah. Ya, dia ngamalin sesuatu, membaca surat ini agar orang melihatnya demen aja, agar orang tunduk aja sama dia. Tujuan itu dia dalam ilmu itu agar orang mau ngaji. Mereka melakukan itu adalah ibadah. Nah kalau kita ya kan, biar banyak yang demen, biar bisa dikawinin, gitu lah yang ceritanya udah. Ya, ini makanya ini yang dibilang innama a'malu binniyat. Ya kalau kita nggak dalam, ada orang-orang dulu nggak dalam ilmu kebal, apa tujuannya? Kalau orang-orang ulama mengendalami ilmu itu ada maksud agama tetap. Misalnya dia mendalami ilmu biar bisa jadi 3 begitu, atau jadi macan, agar nanti kalau kita dakwah ada rampok ada apa dia bisa lawan. Jadi hati mau ngajar ada rampok ada apa, dia ilmu itu akan dikeluarkan. Jadi melakukan ilmu itu aja untuk tetap urusan agama, bukan urusan pribadi. Ini ya yang harus kita renungi. Makanya segala suatu amalan-amalan akhirat sekalipun yang kita lakukan karena untuk dunia, tetap makanya dikatakan riya. Jadi semua yang dia lakukan Abu Bakar Siddiq dengan kayak gitu kayaknya adalah untuk agama. Utsman bin Affan semua itu untuk agama. Bahkan untuk pribadi ada ulama di tafsir mengatakan boleh kalian makan 30% aja. Tapi apa iya dalam kenyataan? Bahkan yang dikeluarkan 2,5 aja masih berat. Ini di dalam agama dikatakan boleh 30% aja kalian nikmati. Selebihnya harus untuk agama. Itu. Jadi kalau ada orang-orang sekarang misalnya diajarkan baca Yasin 3 kali pagi-pagi sama Waqiah 3 kali, sore juga baca, insya Allah ntar kaya. Ini kaya buat apa? Itu kan wiridun amalan-amalan akhirat. Allah kasih kekayaan. Ya kalau memang itu tidak penting buat kita berdakwah atau apa, ya ngapain diamalin? Kenapa? Buat kita berarti, nah ini sudah riya. Bisa jadi dikatakan musyrik tadi. Karena melakukan amalan-amalan akhirat untuk kepentingan dunianya. Dan orang-orang yang benar-benar kalau boleh kasih boleh, tapi emang untuk agama. Gitu. Ya. Atau bisa dikatakan untuk kemaslahatan orang-orang yang membutuhkan. Nah. Misalnya apa? Ya, pengen wirid ini baca ini apa biar Allah kasih rezeki, biar saya punya kontrakan. Buat apa? Kasihan tuh janda, biar tinggal di situ. Gitu. Kan berbuat baik, Bang. Ya, habis itu santunin gitu. Enggak harus dinikahin gitu. Kalau dinikahin itu berarti niatnya udah berubah. Iya, innama a'malu binniyat. Gimana? Begitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ya bisa dipahami ya. Dulu banyak ulama-ulama terdahulu mendalami ilmu ini, ilmu itu segala macam. Semua kepentingannya agama, bukan pribadi. Ya. Kalau ente mau dalamin, misalnya saya kasih nih ilmu pelet, buat apa? Saya mau menikahi cewek cantik itu karena kalau nggak saya nikahi dia sesat, dia akan jadi rusak. Gitu. Ustadz bagi amalannya, biar saya bisa menikahinya, biar dia jadi nanti yang soleha bersama saya. Gitu. Kalau enggak, soalnya dia pasti sesat, rusak. Gitu. Apa iya niat tuh begitu? Kan innama a'malu binniyat bukan di sini. Allah tahu yang di sini. Itu pertanyaannya. Kalau gue sih nggak tahu, kasih aja. Yang tahu isi hati lo Allah, kan gitu. Lo niat lo bener nggak begitu? Ya, kalau emang bener begitu, silakan. Karena itu agama kan. Ya gimana mau lo nyantunin dia lo aja susah kan gitu. Itu. Ya, sampai sini aja. Insyaallah berbatin hadir bi hadratin Nabi sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا ارحمنا يا رحمن ارحمنا وارحمنا وزدنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك وبارك يا رحمن الرحيم صلى محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.